Assalamualaikum, sehat. Alhamdulillah. Saya dari mahasiswa IPIP Siliwangi. Ya. Kali ini sedang melaksanakan KKN siklus 2, yaitu tentang inovasi pembelajaran di sekolah. Sebelumnya mohon waktunya benar ya untuk berbincang, sharing lah, ini bukan wawancara. Kalau saya bisa, saya ya, jawab ya. enggak, sharing aja ini mungkin. Iya, enggak. Yang pertama, di sekolah ini MIC Sasawi melaksanakan PJJ selama pandemi. Untuk pelaksanaan PJJ itu kan kita ada instruksi ya langsung dari Kemenag ya. Instruksinya ya selama pandemi ini dilaksanakan PJJ, ya kita melaksanakan PJJ sesuai aturan saja. Kita mengikuti aturan saja. Jadi selama pandemi di MIC Sasawi ini memang melaksanakan PJJ. Ya. Kemudian selama PJJ itu Ibu apakah menggunakan aplikasi dalam artian pembelajarannya daring atau luring? Kalau untuk PJJ tentu saja ya, karena kita mengikuti aturan berarti PJJ. Tapi kalau untuk pelaksanaannya kita kan saya kelas 1 ya, dari kelas 1 baru kita mau masuk. Jadi mau pakai aplikasi itu tidak memungkinkan karena melihat siswanya juga kan ya masih awal masuk. Jadi kita mengadakan rapat dulu, rapat dengan siswa, dan hasil kesepakatannya bahwa untuk menggunakan aplikasi untuk kelas 1 langsung siswanya agak sulit ya. Iya, agak kesulitan untuk kelas 1 itu untuk aplikasi tidak terlalu memungkinkan karena pertemuan pertama istilahnya. Iya, ya masih awal gitu, awal masuk. Jadi belum menggunakan aplikasi. Kemudian karena tidak menggunakan aplikasi, mungkin ada inovasi pembelajaran PJJ untuk kelas 1 ini, mungkin tips dan triknya mungkin dari Bunda. Itu juga kan karena kita PJJ tahun ini seperti tahun yang lalu juga ya PJJ, kita pihak sekolah tidak mengembalikan lagi ke orang tua siswa. Ya, bagaimana kita hanya memberikan solusi seperti ini gitu, dan akhirnya setelah diapakan
siapapun lah yang ada gitu. Jadi peran orang tua itu sangat Iya, penting dibutuhkan ya. dan iya sangat penting. Jadi memang peran orang tua itu sangat Iya, penting. sangat ya. penting karena orang tua langsung kan menggantikan kita di rumah. Ya mungkin pertanyaannya hanya segitu Bu Nur, Iya, sharing ya. Alhamdulillah Iya. mungkin bahan masukan juga buat saya untuk nanti pembelajaran di kelas Iya. prakteknya mungkin alhamdulillah. Terima Lihat kasih. situasi Ya. dan kondisi sekolah Ya, pasti beda. terima kasih atas Iya, sharingnya, sama-sama. mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya mahasiswa Norwegia kecil yang ini, nama saya Suliana. Kebetulan dalam sesi ini saya sedang menjalankan KKN. Jadi KKN kami ini sekarang KKN mandiri ya. Jadi mungkin karena situasinya seperti ini, jadi saya di sini akan mungkin bukan mewawancarai, lebih tepatnya sharing mungkin ya. Sharing ilmu dari guru yang sudah berpengalaman. Yang pertama mungkin itu pengalaman mengajar sudah berapa lama sih? Pengalaman mengajar di sini saya itu dari tahun 2004 ya, mungkin kurang lebih sudah 17 tahun mungkin ya belajar di sini, mengajar di sini. Sudah 17 tahun mengajar di sekolah ini alhamdulillah. Jadi ini kan memang kondisinya sedang pandemi ini ya. Jadi mungkin pembelajaran hampir 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk saat ini apakah di sekolah ini memang melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini? Sekarang sekolah di Sungai Mandiri 2 melaksanakan jarak jauh ya, sesuai dengan instruksi dari dinas. Masih tetap melakukan dari Kalau istilahnya mah sekolah mah mengikuti aturan saja ya. mengikuti aturan yang diberikan oleh dinas. Jadi melaksanakan PJJ. Nah, selama pembelajaran jarak jauh ini mungkin ada inovasi pembelajaran, apakah itu menggunakan aplikasi atau daring atau luring mungkin sebelum PPKM mungkin ya. Kalau sekarang PPKM kan memang tidak semua. Mungkin inovasi yang digunakan khususnya di kelas 6A yang saya ini ya ajarkan itu saya menggunakan aplikasi Zoom untuk menjelaskan materi pelajaran, terus menggunakan Google Classroom untuk menyetorkan tugas, paling ditambah lagi dengan video-video dari Sanditu, dari yang lain. Berarti ibu ini sudah menggunakan aplikasi Zoom, Classroom dan YouTube gitu ya. Nah, jadi menggunakan aplikasi itu berarti orang tua sudah siap. Sudah siap, dipaksakan harus ya, siap. Jadi memang keadaan orang tua di sini sudah siap menggunakan aplikasi. Itu mungkin inovasi itu tadinya mungkin inovasi. Jadi untuk hasil belajar secara jarak jauh menurut ibu itu bagaimana, maksudnya memuaskan atau jadi cara penilaian hasil belajarnya seperti apa? Kalau untuk hasil belajar, kalau untuk nilai mungkin memuaskan karena mereka dikerjakan di rumah dibantu oleh orang tua. Tetapi kalau untuk hasil pemahaman sepertinya kurang karena ya itu terkendala oleh kita tidak tatap muka kan ya, jadi kita susah untuk menjelaskan yang lebih rinci kepada anak gitu. Jadi memang secara nilai itu pasti kalau di rumah dibantu orang tua pasti memuaskan, tapi secara materi mungkin guru kurang ya. Jadi selain PJJ ini, selain hasil belajar, mungkin ada selain peran guru, peran siapa saja yang berperan dalam penyampaian materi di pembelajaran jarak jauh. Yang berperan paling penting pasti orang tua, karena kalau misalkan tidak ada kerjasama antara orang tua dan guru, jadi pembelajaran tidak akan mungkin terlaksana dengan baik gitu. Jadi ya peran orang tua nomor 1 pasti. Orang tua dalam pembelajaran jarak jauh itu perannya sangat penting.
Jadi mungkin pertanyaan seputar pembelajaran jarak jauh tidak terlalu banyak, sharing saja ya Bu, sama wawancara, jadi sharing ilmu mungkin bisa jadi masukan juga buat kami para mahasiswa untuk nantinya di kelas nantinya. Jadi mungkin harapan Ibu ke depannya setelah PJJ apa untuk pendidikan di Harapan di Indonesia, khususnya di kita aja ya, dengan kita sendiri ya. Iya. Harapannya mungkin pertama pandemi ini cepat berlalu gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada anak gitu. Selain itu juga peran orang tua, mungkin harapannya ya orang tua juga harus lebih mau bekerja sama dengan guru supaya dalam keadaan seperti ini kita juga apa ya, hasilnya itu bisa memuaskan. Jadi ya mungkin harapan-harapan hampir semua guru ya, semua, bukan hanya guru tuh, Semua orang. ya semua orang tua, terutama untuk bidang pendidikan, guru, orang tua dan siswa yang mengharapkan dalam pandemi ini mungkin cepat berlalu. Mudah-mudahan harapan kita semua memang bisa terlaksana, dan mungkin cukup seperti itu aja. Terima kasih waktunya sudah memberikan waktu kepada saya khususnya dan sharing ilmu gitu ya, sharing ilmu yang bermanfaat karena waktu pandemi cepat lalu dan pembelajaran bisa tatap muka seperti Iya, ini. bisa normal kembali. Guru tuh harus mengikuti teknologi, dipaksakan mau tidak mau, karena kan beda dengan yang dulu. Mungkin Iya. dulu banyaknya manual ya, Ya, guru sekarang. nilai-nilai atau apa Tapi gitu kan- kan. Mungkin yang guru yang lain masih senior, Iya. yang lain Iya. yang lain masih senior. Termasuk guru muda ya, Iya. guru kekinian. Jadi kalau mereka mungkin ngomongin soal tuh dibawa kayak seperti ini kan, kumpulkan sekolah seminggu sekali, nanti diambil ganti buku lagi, ini gitu bolak-balik seminggu Iya. sekali. Kalau saya kan mikirnya gini, kalau sistemnya aduh kemarin kalau di PPKM Iya. kemarin kan, wah ini harus pakai, emang dari tahun kemarin juga udah pakai classroom, kita kan jangan sampai ada kontak fisik sama orang tua gitu. Jadi kelas Di kita memang walaupun efektif. emang pertamanya teh orang tua tuh, Bu ini gimana, Iya. misalkan ya masuk ke akunnya, Bu ini gimana, dibimbing pelan-pelan. Tapi itu tuh emang terasa sampai sampai SMP, Ya, sekarang sampai SMP mereka tuh kan setidaknya- bisa gitu kan ya. jadi setidaknya jadi pembelajaran tahap awal ya, mungkin karena kedepannya memang nggak tahu gimana pendidikan, belum tahu tatap mukanya pun Gak tau terbatas apa. ya. Kalaupun sampai nggak tahu itu seperti apa, kita kan belum Belum terbayang tahu. seperti apa. Ya, mungkin Ya, kita mempersiapkan diri lah dengan guru juga belajar terus, belajar teknologi. Ada yang baru ngikutin, ada yang baru ini ngikut terus aja lihat misalkan di YouTube Iya, kan ya, di betul, YouTube betul. caranya bikin ini gimana ya, sama-sama belajar lah, sama-sama belajar gitu. Orang tua juga berusaha untuk sama-sama, kadang di grup juga, Bu saya nggak bisa, yuk dibimbing dikit sama ibu yuk. Memang kita gunakan sebagai teman gitu, Iya. dianggap sebagai teman gitu kan. Karena- Kalau ada apa-apa, Bu aku nggak bisa, kalau yuk sama ibu yuk gini caranya, gini jangan sampai mendikte, kamu nggak bisa harus gini, Iya. itu salah gitu kan. jadi tapi ada positifnya juga, berarti pas di masa pandemi ini kita sama murid itu pasti jadi lebih terbuka ya. Lebih Beda terbuka. kalau di kelas kan mungkin ada keterikatan formalitas ya, tapi ada mungkin sisi positifnya juga ya. Begitu. Belajar terus, Belajar, jadi guru juga harus selalu berinovasi dan belajar. inovasi terus, belajar teknologi nomor satu sekarang, mau nggak mau. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lulusnya. Tapi